Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yogi Gustiawan, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani 2017. Di sini saya akan menjelaskan dan sharing kepada kalian mengenai spektrofotometri UV vis dan pengaplikasiannya pada senyawa metabolit sekunder alkaloid. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengertian atau definisi dari spektrofotometri. Spektrofotometri, sesuai dengan namanya, adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi. Spektrofotometer UV vis merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible yang menggunakan dua buah sumber cahaya berbeda, sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Transisi ini terjadi dalam daerah spektrum kira-kira 200 sampai 700 nanometer. Lalu selanjutnya, prinsip kerja spektrofotometri UV. Spektrum absorpsi dalam daerah-daerah ultraungu dan sinar tampak umumnya terdiri dari satu atau beberapa pita absorpsi yang lebar. Semua molekul dapat menyerap radiasi dalam daerah UV tampak. Oleh karena itu, mereka mengandung elektron, baik yang dipakai bersama atau tidak, yang dapat dieksitasi ke tingkat yang lebih tinggi. Panjang gelombang pada waktu absorpsi terjadi tergantung bagaimana erat elektron terikat di dalam molekul. Elektron dalam satu ikatan kovalen tunggal, erat ikatannya, dan radiasi dengan energi tinggi, atau panjang gelombang pendek diperlukan eksitasinya. Nah, di sini merupakan rangkaian dari alat spektrofotometri UV. Di sini ada sumber cahaya polikromatis yang pertama, lalu yang kedua ada monokromator, yang ketiga ada cell sample, yang keempat ada detektor, dan yang kelima ada readout. Yang pertama merupakan sumber cahaya polikromatis. Sumber sinar polikromatis berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Lalu yang kedua ada monokromator. Monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya yang monokromatis. Pada gambar di bawah disebut sebagai pendispersi atau penyebar cahaya. Dengan adanya pendispersi, hanya satu jenis cahaya atau cahaya dengan panjang gelombang tunggal yang mengenai sel sampel. Pada gambar di bawah, hanya cahaya hijau yang melewati pintu keluar. Proses dispersi atau penyebaran cahaya seperti yang tertera pada gambar. Lalu yang ketiga ada sel sampel. Sel sampel berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel UV, vis, dan UV vis, menggunakan kuvet sebagai tempat sampel. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas. Namun kuvet dari kuarsa yang terbuat dari silika memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini disebabkan yang terbuat dari kaca dan plastik dapat menyerap UV, sehingga penggunaannya hanya pada spektrofotometer sinar tampak atau vis. Kuvet biasanya berbentuk persegi panjang dengan lebar 1 cm. Untuk sampel cair dan padat dalam bentuk pasta, biasanya dioleskan pada 2 lempeng natrium klorida. Untuk sampel dalam bentuk larutan, dimasukkan ke dalam sel natrium klorida. Yang keempat, ada detektor. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan mengubahnya menjadi arus listrik. Macam-macam detektor yaitu detektor foto, fotosel, misalnya CDS, fototube, hantaran foto, dioda foto, dan detektor panas. Nah, di sini terdapat hasil dari spektra UV. Diperoleh 3 puncak dominan, yaitu serapan pada lambda maksimal MEOH 208 nanometer, 240 nanometer, dan 286 nanometer. Serapan tersebut menunjukkan adanya alkaloid yang memiliki inti dihidropiridin. Di sini saya mengambil beberapa foto jurnal. Berikut merupakan hasil dari foto jurnal. Dari hasil spektra UV yang didapat, diperoleh struktur senyawa
3,4,5 trietil 6 metoksi 2 metil 1,2 dihidropiridin. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil. Dari spektra UV vis didapat kesimpulan bahwa diperoleh 3 puncak dominan, yaitu serapan pada lambda maksimal MEOH 208 nanometer, 240 nanometer, dan 286 nanometer. Serapan tersebut menunjukkan adanya alkaloid yang memiliki inti dihidropiridin. Nah, sekian penjelasan dari saya dan sharing mengenai spektrofotometri UV vis dan pengaplikasiannya pada senyawa metabolit sekunder alkaloid. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.